Giok. Giokku. Dengan darah sebagai perantara. Dengan tubuh sebagai kurungan. Tubuh dipersembahkan kepada roh. Roh kembali ke bumi ayah. Feng ini. Leluhur. Tinggalkan petunjuk roh untuk keluarga Lin. Dengan cara pengorbanan darah. Akan memanggil kembali leluhur dengan harga. Mengorbankan nyawa sendiri. Kalau nggak terpaksa banget. Jangan dipakai. Ingat ya. Anak yang gak berbakti Lin Feng. Persembahkan kepada Raja Delapan Penjuru. Roh kembali ke bumi. Dia ngomong apa sih, cepetan selesain dia. Aku rela tubuhku jadi persembahan. Persembahkan kepada Raja Delapan Penjuru. Untuk membalas dendamku. Seperti yang kamu inginkan. Dia tiba-tiba bisa berdiri, kita baru aja patahin kakinya. Cekat APA. Dia cuma sendirian. Masa bisa ngelawan Ayo? Seperti semut kecil berani macam-macam sama aku. Siapa yang menghina keturunanku mati? Sambut Tabib Suci Dewa Pedang. Tabib Suci Dewa Pedang, ramalan 100 tahun Raja Suci. Sekarang turun lagi ke dunia, si tua dari sekte pedang juga datang. Aku bisa nggak datang, hahaha. Raja Suci turun ke dunia, suasana megah begini. Masa nggak ada aku, Jian Jiu Xiao? Aduh. Benar patung Raja Suci belum bergerak ya? Cepetan cari lokasi turunnya Raja Suci. Benar cepat lacak. Sang Raja Suci turun di kota laut provinsi selatan, orang-orang datang. Ada segera beritahu Presiden Kamar Dagang 100 kota provinsi selatan. Dalam 10 menit segera ke sisi Sang Raja Suci. Mendengarkan perintah Sang Raja Suci, setiap saat ada situasi apapun. Laporkan kepada kami setiap saat ya. Bos, kali ini Lin Feng sudah selesai. 4 keluarga besar pasti akan memberikan hadiah besar. Nanti di kota laut provinsi selatan kamu juga akan menjadi orang penting. Apa sih hadiah dari 4 keluarga besar itu? Asakan kita membantu Tuan Muda Liu. 4 keluarga besar melihat kita. Semua harus hormat dan patuh. Hahaha. Bos, ini adalah saudara yang dikirim untuk membunuh Lin Feng. Siapa-siapa yang melakukannya? Cepat keluar. Lin Feng, bagaimana mungkin kamu? Kamu yang memerintahkan penghinaan terhadap keturunan keluarga aku. Tidak mungkin, kamu tidak mungkin seorang tukang jagal. Bicara siapa kamu sebenarnya? Pertanyaan yang sama tidak ingin bertanya 2 kali. Ah. Jangan bunuh aku. 4 keluarga besar yang memaksaku melakukan ini. Hari ini mereka akan mengadakan pertemuan di ruang kemakmuran. Mengadakan upacara pembunuhan suci, mengatakan apa? Ingin menghancurkan patung suci yang diberikan oleh Raja Suci 8 wilayah. Buktikan Dengkin Commission kebangkitan. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Sang Raja Suci. Dan untuk memaksa Yeliner setuju. Mereka memaksaku untuk membunuhmu. 4 keluarga besar. Zhu Jiwin, kamu sebenarnya menyerang saat aku menutup diri. Sangat licik. Hahaha, Raja Suci 8 wilayah. Saat ini, kamu menutup diri, kekuatanmu sangat berkurang. Membunuhmu, aku akan menyerap kekuatanmu. Dari sekarang dunia ini akan menjadi milikku. Mati kau. Bangun. Sudah bangun kepala desa. Kalian yang menyelamatkan aku raja ini. Ya anak muda, apakah kamu baik-baik saja? Kamu dari desa mana, bagaimana bisa jatuh ke air? Terbang ke langit. Aku adalah Raja Suci 8 wilayah, kalian menyelamatkan aku raja ini. Ini adalah takdir, aku menjadikan kalian sebagai pelayan suci. Untuk kalian berempat naik tinggi. Ubah nasib melawan langit. Keluarga Basal.
Suzaku menjaga tangan yang indah. Keluarga Wu mendapat harimau putih untuk menjaga satu musuh. Wan Jun mengambil uang pertama. Kuartet menghasilkan banyak uang. Semua keluarga harus dijaga oleh King Long. Feng Hou beribadah. Anda menunggu 4 untuk menyembah 4 dewa. Keberuntungan akan berlanjut. Terima kasih Tuhan. Kebijakanmu berempat tergantung pada keluarga Lin saya. Generasi selanjutnya akan menjadi keluarga Lin saya. Kepala kuda adalah pemberontak. Akan berisiko. Ya. Raja hanya meninggalkan distrik selama 100 tahun, tanpa diduga. Beraninya kau menghina ratu ini. Raja ingin mereka melihat Kyushu Bao Huang. Siapa yang menghormatinya? Siapa yang bisa menjadi raja? Ah. Temui Raja 8 Wilderness. Siapa yang mengirim kalian? Raja suci saya adalah ketua kamar dagang Baicheng di Provinsi Selatan. Jiang Chuqiu pria, terkaya musim panas di Liang Chuqiu. 3 orang dewasa dengan Guigu Medical Saint mengetahui bahwa Anda kembali ke dunia. Biarkan aku datang dan bertemu. Oh, 3 orang kecil ini masih hidup. Mereka juga berpikir cukup bijaksana. Raja suci bertanya kepada Anda saat ini. Apa yang bisa diatur? Kau tahu 3 hari setelah 4 keluarga besar, untuk mengadakan pesta. Orang suci yang akan mereka potong adalah aku. Raja suci apa yang akan saya lakukan? Hancurkan 4 keluarga besar. Tidak ada perintah. Tidak ada yang bisa bertindak enteng, aku ingin melihatnya. Bagaimana 4 keluarga besar ini memotong ST. Gadis bangga dari 4 keluarga besar. Duduk bersama dan pria di tengah. Kau tidak akan mati tapi utusan keluarga Liu. Yang berkuasa pena Master Liu Liu Qingtian. Apakah keluarga Liu luar biasa di Haicheng? 4 keluarga besar adalah surga. Menguasai garis hijab ekonomi Haicheng dan Anda dan jalan hijab saya. Tapi hanya menarik kekuatan menengah dari Provinsi Selatan. Anda dapat dengan mudah menghancurkan 4 keluarga besar. Dan keluarga Liu adalah surga di Provinsi Selatan. Hari ini kami 4 keluarga besar mengundang kalian semua. Hanya untuk menyaksikan satu hal, yaitu status kami 4 keluarga besar. Diperli melalui kerja keras 3, generasi nenek moyang kami. Bukan karena keempat binatang suci itu hari ini. Kami keluarga Qian akan memutuskan patung Dewa Suanu ini. Dan memutus hubungan dengan Raja Suci. Hari ini keluarga Wu kami akan memutuskan patung Dewa Harimau Matahari. Dan memutuskan hubungan dengan Raja Suci. Kami kota Tianfu juga sama. Patung Dewa Zhukue ini aku Yeliner tidak akan memutusnya. Lin Feng, kalian jangan coba-coba. Nona Ye, apakah kau lupa? Apa yang dikatakan Tuan Muda kami? Hari ini, jika kau memutus patung dewa ini, aku jamin keluargamu Ye bisa keluar dari kota Hai. Kelak mengejar posisi teratas naik dengan cepat. Jika kau tidak memutusnya, jangan salahkan kami karena tidak berperasaan. Mengejar posisi teratas naik dengan cepat. Tiga pengkhianat yang tidak setia. Melupakan asal-usul mereka rendah dan hina. Berani mengejar posisi teratas benar-benar mimpi di siang bolong. Patung suci hancur, keberuntungan diputuskan. Binatang suci marah, ribuan mayat tunduk hari ini di sini. Akan menjadi tempat kematian kalian saat kalian jatuh. Bukankah aku sudah bilang jangan ikut campur urusan ini? Kalau kau datang mereka akan membahayakanmu. Tampaknya 4 keluarga besar. Tidak semuanya adalah pengkhianat yang melupakan ajaran leluhur. Aku pikir siapa ternyata kau yang lucu. Lin Feng, siapa yang memberimu keberanian? Berani masuk ke dalam pertemuan pemutusan suci ini dan bicara omong kosong. Lin Feng, kami sudah memberimu kesempatan untuk hidup. Tapi kau menolaknya. Hari ini para pahlawan di kota Hai berkumpul. Semua orang hadir tapi kau datang tanpa izin. Itu hanya jalan menuju kematian. Pernyataan itu aku kembalikan kepada kalian. Setelah aku tinggal selama 100 tahun, kalian sudah lupa pada reputasiku yang dulu. Hari ini aku datang ke pertemuan suci baru ini, untuk memutuskan nasib ketiga keluarga kalian, memusnahkan masa depan ketiga keluarga kalian. Sebelum dupa padam jika kalian berlutut dan meminta maaf. Kalian masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Apa aku salah dengar? Dia ingin memusnahkan 3 keluarga besar?
Benar-benar bermimpi di siang bolong angan-angan kosong. 4 keluarga besar berdiri tegak di kota Hai. Menguasai, selama 100 tahun kekayaan melimpah. Dia bilang padam ya padam bilang runtuh ya runtuh siapa dia sih? Lin Feng dupa ini sudah saya injak padam. Saya penasaran apa yang bisa kamu lakukan pada 3 keluarga kami. Lima menit yang lalu Raja Suci sudah memasuki pertemuan pemenggalan Raja Suci. Kabar terbaru dari Liang Chukyuko, belum ada kabarnya. 3 keluarga dicoret keluarga Ye jadi yang utama. Kamu tanya Liu Qingtian belum? Bawahan menyambut Tuan Muda. Selamat datang Tuan Liu. Silakan bangun. Tuan Liu, akhirnya kamu datang. Anak ini sombong sekali mau menghancurkan 3 keluarga kami. Tolong Tuan Liu bela 3 keluarga kami. Ceritain dong ada apa oh? Tuan Muda 4 keluarga besar di Haicheng. Selain keluarga Ye yang berkhianat 3 keluarga lainnya. Semuanya dihancurkan oleh Lin Feng ini. Anak ini menyembunyikan kemampuan yang tidak kecil. Saya lihat kemampuannya, tidak biasa ingin merekrutnya jadi anjingmu. Tapi anak ini tidak mau malah. Malahan apa dia malah? Tuan Liu, anak ini bilang, kamu tidak layak jadi anjingnya. Anak kecil kamu yang bilang ini. Betul. Keluarga Liu memang tidak layak jadi anjingku. Tapi kita tidak ada masalah. Kamu pergi sekarang masih bisa. Kalau saya tidak pergi gimana? Kalau kamu membantu kejahatan, akibat yang dialami keluarga Juqian dan Wu, itu juga akan dialami keluarga Liu. Kurang ajar anak tukang potong babi. Kamu pikir kamu menghancurkan. Beberapa keluarga kelas 3 di Haicheng sudah layak berani sama keluarga Liu. Sama Tuan Muda keluarga Liu. Kamu tahu keluarga Liu itu seperti apa? Lin Feng, kamu benar-benar gila. Bahkan berani bilang mau menghancurkan seluruh keluarga Liu. Kamu pikir kamu raja sejati betul. Lin Feng, meskipun kamu punya kemampuan besar, hari ini juga akan mati di sini. 3 keluarga hancur itu juga nasib keluarga Liu. Di seluruh provinsi selatan belum ada yang berani bicara seperti ini sama saya. Kamu pikir kamu punya dukungan Liang Chukyu? Sama kamar dagang 100 kota bisa berani sama saya. Oh, kamu kenal mereka? Haha, lebih dari kenal. Bawa mereka ke sini brengsek. Lepaskan aku. Aku ini adalah gubernur kota Nan. Kalian berdua benar-benar berani sekali. Berani memerintahkan seorang sampah untuk melawanku. Kau ketua asosiasi 100 kota, apakah ingin dihancurkan? Apa kau ingin kehilangan jabatan gubernur kota Nan MU? Liu Qingtian, aku menasihatimu agar jangan berani menyentuh Tuan Lin. Jika tidak kau akan menyesal. Seluruh keluarga Liu juga akan hancur karena hal ini. HMPH menyesal? Selama aku hidup, aku belum pernah tahu apa itu penyesalan. Sampaikan perintahku. Hancurkan asosiasi 100 kota. Ganti gubernur kota Nan. Baik. Ketua, ada masalah besar. Asosiasi diserang oleh keluarga Liu. Semua anggota ingin mundur, aset dibekukan. Asosiasi akan hancur. Pihak atas telah mengeluarkan perintah untuk mencopotmu dari jabatan gubernur. Apa katamu? Tuan Lin, maafkan aku. Sepertinya asosiasi 100 kota tidak bisa membantu Anda lagi. Tenang, asosiasi 100 kota tidak akan runtuh. Dan jabatan gubernur Anda tidak akan hilang, kalian berdua nantinya. Hanya akan naik lebih tinggi. Bocah, mulutmu benar-benar besar. Kau pikir dengan menghancurkan 3 keluarga besar, kau bisa duduk sederajat denganku? Dengar baik-baik. Keluarga seperti ini bisa kubangun dalam hitungan menit. Bahkan sampai ratusan. Dan yang lebih kuat lagi. Qian Linglong. Ini pesanan 50 miliar dan uang tunai 100 miliar. Ketua Asosiasi 100 Kota. Terima kasih Tuan Muda Liu. Ju Hanyun. Saat ini posisi gubernur kota Nan kosong. Akan kuberi keluargamu posisi itu. Terima kasih Tuan Muda Liu. Wu Hongin ini, pil transformasi. Bisa memperbaiki pembuluh darahmu yang rusak. Dan bahkan meningkatkan level kultivasi MU 1 tahap besar. Oh iya, aku juga sudah memanggil beberapa pejuang. Mulai hari ini, mereka akan membantu Anda mendirikan dojo. Mulai sekarang kau adalah keluarga seni bela diri di Provinsi Nan. Terima kasih Tuan Muda Liu. Bocah, sekarang semua dukunganmu sudah hilang. 3 keluarga besar masih terus berkembang. Apa yang bisa kau andalkan untuk melawanku? Tidak disangkakan Lin Feng? Kami bertiga keluarga tidak hanya tidak hancur, malah semakin kuat. Hebat di provinsi hari ini. Kamu pasti mati Lin Feng kalau kamu tahu apa yang baik untukmu.
Cepat berlutut dan terima nasibmu, tapi tenang saja. Kau hancurkan dantianku, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku pasti akan menyiksamu sampai mati. Lin Feng belum juga berlutut. Lin Feng sekarang bagaimana? Tenang, ada aku di sini, aku tahu. Semua yang hadir di sini bangga bisa mengalahkan Lin Feng. Liu Qingtian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pendukungku adalah mereka berdua? Lalu siapa lagi pendukungmu? Pendukungku adalah diriku sendiri. Yang kamu anggap nomor 1 di Provinsi Selatan berkuasa besar. Di mataku seperti semut, tidak ada artinya. Burung kecil seperti kalian mana bisa mengerti kekuatan burung besar. Lei Pertiga, Tuan Besar Empat Kilyarga, Besar di Haicheng Kekulai Kilyarga, Yasudah Hanker. Sekarang putra besar keluarga Liu dari Provinsi Selatan Liu Qingtian dan juga mencopot jabatan ketua Liang Chuqiu keluarga Liu. Hanya penguasa lokal di Provinsi Selatan berani mengusik orang Xia Guo. Masih berani melawan di depan Raja Suci. Keluarga Liu benar-benar mencari mati. Ternyata ada begitu banyak semut. Berani menantang Xia Guo di depan Raja Suci. Kalau kamu tidak bertindak, aku akan pergi ke Haicheng untuk membunuh dengan puas. Raja Suci belum memberi perintah sudah tidak sabar. Kali ini keluarga Liu mengusik orangku, kalau tidak ditindak. Dia pikir keluarga Liu adalah raja di Xia ini. Siapkan mobil ke Haicheng. Hancurkan keluarga Liu, siap. Anak ini gila ya, sampai keluarga Liu pun diremehkan. Dia pikir dia adalah orang terkenal dari ibu kota. Baru hancurkan 3 keluarga, sudah sombong begini. Dia benar-benar tidak tahu ada orang di atas orang, ada langit di atas langit. Bagus sekali, tidak ada artinya. Sudah lama aku tidak melihat orang seangkuh kamu. Orang terakhir yang seangkuh ini. Sekarang mungkin sudah 3 tahun tidak tahu dia. Lahir kembali sebagai manusia atau binatang. Tapi aku suka orang yang keras kepala seperti kamu. Benar-benar dipukul sampai menyerah lihat kamu berlutut. Memohon ampun, betapa puasnya sayangnya. Kau tidak bisa melihatnya, Liu Qingtian. Aku beri kamu kesempatan terakhir, bawa orangmu pergi. Keluarga Liu masih bisa bertahan. Kalau maju lagi keluarga Liu dihapus dari Provinsi Selatan. Beri aku kesempatan lagi. Aku juga akan memberimu kesempatan. Sekarang berlututlah. Dan jilat sepatuku sampai bersih. Lalu serahkan istrimu Yeliner sebagai ganti rugi. Barangkali aku akan senang dan melepaskanmu. Jangan harap. Yeliner, bukankah kamu sangat mencintai Lin Feng? Asalkan kamu melayani Tuan Liu dengan baik, maka Lin Feng bisa selamat. Bagaimana? Apakah kamu tidak mau melakukan hal kecil ini? Kamu. Liu Qingtian, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak menghargainya setelah hari ini. Keluarga Liu dan 3 keluarga besar akan dihapuskan. Lin Feng, hanya dengan dirimu sendiri kamu pikir bisa melawan Tuan Liu. Melawan keluarga Liu sungguh hayalan. Tuan Liu, anak ini menghina keluarga Liu, dosanya tak terampuni. Harap Tuan Liu bertindak bunuh anak ini. Harap Tuan Liu bertindak bunuh anak ini. Harap Tuan Liu bertindak bunuh anak ini. Anak muda, karena kamu mencari kematian. Maka aku akan mengabulkannya, aku akan membuatmu tahu. Kekuasaan, kekayaan, dan kekuatan yang kamu andalkan. Di hadapanku sama sekali tidak berarti. Sampaikan perintahku. Dari sekarang dalam waktu 10 menit. Hancurkan semua yang berkaitan dengan anak ini. Tentu saja kecuali Yeliner, ada perintah dari atas. Yeliner harus hidup. Ya. Orang itu Liu Qingtian juga memiliki aura setan ini. Apakah itu Zhu Jiwin? Lin Feng, aku akui sebelumnya aku meremehkanmu. Tidak menyangka kamu memiliki latar belakang seperti ini, tapi apalagi di hadapan keluarga Liu, meskipun kamu memiliki latar belakang yang besar. Kamu harus tunduk, inilah orang di luar orang, langit di luar langit. Lin Feng, jangan berjuang lagi, cepatlah. Berlutut dan mati. Lin Feng sekarang bagaimana? Zhu Hanyun itu benar. Orang di luar orang, langit di luar langit. Liu Qingtian, kamu pikir kekuasaan kecil di tanganmu bisa mempermainkan orang lain, tapi kamu tidak tahu. Nasibmu juga dikendalikan oleh orang lain. Lin Feng. Benar-benar keras kepala. Di seluruh provinsi selatan siapa yang berani bicara seperti ini padaku? Mengendalikan nyawaku. Aku beritahu kalian. Nyawaku hari ini ada di sini. Siapa yang berani mengatur kalian? Liu Qingtian. Apakah kamu tidak tahu nasib keluarga Liu? Aku bisa mengatur ini, siapa ini. Begitu sombong kau, tidak takut mati Xia Guo. Itu adalah orang terkaya di Xia Guo. Xia Guo, apa itu dia? Orang terkaya Xia, Anda datang. Kalau aku tidak datang, orang lain akan mengira keluarga Liu adalah penguasa Xia. Liu Qingtian, kamu sangat hebat. Wah, tidak berani, tidak berani. Di seluruh Xia, siapa yang bisa menandingi Anda? Kilyarga Liu di hadapan Anda. Tidak ada harganya. Wah, kamu juga tahu keluarga Liu. Tidak layak disebut, aku kira kamu yang paling hebat. Katakan apa tujuanmu datang ke sini, jawab orang terkaya Xia. Anak ini dia tidak hanya menghancurkan 3 keluarga besar yang aku dukung, tapi juga menghina keluarga Liu. Aku datang ke sini khusus untuk memberinya pelajaran. Benar, orang terkaya Xia anak ini sangat sombong. Dia pernah berkata meskipun orang terkaya Xia berdiri di depannya, tidak ada apa-apanya, begitu sombong dan angkuh. Mohon orang terkaya Xia menghukumnya.
Apa anak ini pernah berkata seperti itu? Tampaknya tidak perlu aku bertindak orang terkaya Xia akan membunuhnya. Tapi ini juga kesempatan baik bagiku untuk berjasa. Kamu berani menghina orang terkaya Xia. Orang terkaya Xia tenang saja, aku akan menghajar si imut ini. Liu Qingtian berani kamu menyentuhnya. Liu Qingtian, berani kamu menyentuhnya. Orang terkaya Xia apa maksud Anda? Tuan Lin silakan. Memberi hormat kepada Tuan Lin. Kenapa dia langsung berlutut Tuan Lin benar? Aku Zai Legio di hadapan Tuan Lin. Sama sekali tidak ada apa-apanya. Dan kamu Liu Qingtian, hanya anjing liar dari Provinsi Selatan. Berani menggigit Tuan Lin apa hukumannya? Aku tidak salah dengarkan orang terkaya Xia berkata. Juga tidak ada apa apanya di hadapan Lin Feng bukan Lin Feng ini. Siapa sebenarnya kenapa selalu ada orang super hebat yang mendukungnya? Apakah dia benar-benar punya identitas tersembunyi? Orang yang mendukung Lin Feng ini, ternyata orang terkaya Xia tidak mungkin. Kalau orang yang mendukungnya sebesar itu, bagaimana mungkin dia berjualan daging di Haicheng? Selesai sudah kami 3 keluarga besar. Selesai. Mr. Lin maaf saya terlambat. Saya lekin Anda putuskan bagaimana menangani Kilyar Gelu. Mr. Xia mengapa Anda, karena seorang penjual daging, menghina keluarga kami Liu Lancang. Mr. Lin juga bisa Anda hina. Jika dia sampah keluarga Anda Liu, mungkin bahkan tidak sebanding dengan sebutir debu. Segera berlutut minta maaf pada Mr. Lin. Aset keluarga Liu melebihi miliaran. Nomor 1 di Provinsi Selatan adalah terbelakang di ibu kota. Masih bisa dengan mudah mengancam nyawa saya. Bagaimana saya berani membuatnya berlutut? Benarkan Tuan Muda Liu. Liu Qingtian brengsek kamu. Masih berani mengancam nyawa Mr. Lin. Ah, sepertinya. Provinsi Selatan tidak membutuhkan kamu lagi saya umumkan. Saya umumkan mulai hari ini keluarga Liu dihapuskan. Diblokir di seluruh kota di seluruh Provinsi Selatan. Siapapun yang dekat dengan keluarga Liu. Keluarga Liu telah berusaha selama 100 tahun. Baru bisa mencapai puncak Provinsi Selatan tidak boleh hancur karena saya. Mr. Xia mohon beri saya kesempatan lagi maafkan saya. Kesempatan sejak Anda menyinggung. Mr. Lin nasib keluarga Anda Liu. Hanya satu kata mati. Saya yakin Mr. Lin putuskan bagaimana menangani Kilyar Gelu. Liu Qingtian saya sudah bilang sebelumnya. Jika Anda tidak pergi nasib akan sama seperti ketiga keluarga itu. Sekarang karma datang Xia Li Guo. Dari sekarang saya tidak ingin melihatnya lagi. Ya. Ayo. Bawa dia Kilyar Hilang sepinana dari Provinsi Selatan. Mr. Xia beri saya kesempatan lagi Mr. Xia saya tidak berani lagi. Mr. Xia Tuan Muda Liu sudah dibawa pergi. Lin Feng saya Qian Linglong sebelumnya tidak mengenal Gunung Tai. Menyinggung Anda jika Anda mau. Kedepannya saya rela menjadi budak menebus dosa seumur hidup. Saya juga rela menjadi bawahan keluarga yang meninggalkan segalanya, hanya untuk bisa hidup. Saya juga rela menjadi adik keluarga mendukung keluarga yang menjadi raja di Haicheng. Dulu ketika Anda tahu saya hanya seorang tukang jagal, ingin sekali membunuh saya secepatnya. Sekarang tahu saya punya kekuasaan dan pengaruh. Lalu mendekati saya untuk mencari keuntungan. Saya sudah bilang sebelumnya memotong patung dewa. Pasti mati Anda tidak mau mendengar. Xia Li Guo. Ya. Bawa mereka pergi. Seret mereka ke bawah. Jangan Lin Feng. Anda tidak bisa menangkap saya kami berempat. Semua adalah putri terbaik Haicheng soal tubuh soal kecantikan. Tidak kalah dengan Yeliner Lin Feng jika Anda mau. Saya bisa melayani Anda seumur hidup. Seperti kecantikanmu ini tidak menarik. Pergi. Lepaskan saya. Liner sekarang 3 kejahatan sudah dihilangkan mulai sekarang. Haicheng akan dihormati oleh keluarga Ye. Baik. Hari ini berita ini disegel saya tidak ingin secepat ini. Mengungkap identitas saya mengerti. Baik saya mengerti. Dan juga Liang Chuqiu dan wali kota Nancheng. Orangnya jujur bisa dipromosikan. Mengerti. Lin Feng. Saya punya beberapa hal yang ingin saya katakan pada Anda. Tuan Lin saya tidak akan mengganggu lagi. Lin Feng sebenarnya siapa Anda orang terkaya Xia? Mengapa membantu Anda dan juga mengapa kungfu Anda begitu hebat? Sampai sekarang belum menemukan keberadaan Zhu Jiwin musuh dalam kegelapan. Identitas saya semakin sedikit yang tahu semakin baik. Seperti ini Liner. Dulu saya bukan pergi berlibur ke Tibet. Saya pernah menyelamatkan nyawa orang terkaya Xia, dia berhutang budi pada saya. Hari ini bisa dianggap sebagai pembayaran hutangnya. Mulai sekarang saya dan dia tidak akan berhubungan lagi. Soal kungfu ini saya dulu.
Berguru pada seorang ahli bisa dibilang sedikit berhasil. Maaf telah menyembunyikannya begitu lama. Oh begitu, untung ada orang terkaya Sia yang membantu Anda. Kalau tidak saya tidak tahu harus bagaimana. Sudah semuanya berlalu. Halo. Yeliner, kamu sekarang segera kembali ke keluarga Ye. Apa yang terjadi, Liner? Ayah saya menyuruh saya pulang segera, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Maka kita segera pergi. Hei, lepaskan saya. Lepaskan saya, aset triliunan saya semuanya akan saya berikan pada Anda. Lepaskan saya. Tidak menyangka saya layak yang selama ini berkuasa. Justru kalah dari seorang tukang jagal. Saya tidak terima. Lempar saja, aduh-aduh. Mas, Anda datang, sayang. Surah kamu membenar Lin Feng si tukang jagal. Agar aku bisa memiliki Yeliner. Hal kecil saja tidak bisa kamu lakukan. Buat apa aku membutuhkanmu, Mas? Tapi Lin Feng dibantu oleh Xia Li Guo. Bawahan ini benar-benar tidak bisa mengalahkannya, Mas. Mas, mohon maafkan nyawaku, nyawa sayangmu ini. Buat apa Xia Li Guo? Dia saya Pa de Belay Kangku. Ada sesepuh dari sekte pedang dewa. Dan juga Zhu Jiwin, Raja Iblis kuno. Katanya Xia Li Guo itu hanya berhutang budi pada Lin Feng sekarang. Hutang budi sudah lunas, Lin Feng tetap saja si sayang. Sepertinya untuk mendapatkan Yeliner. Aku harus turun tangan sendiri. Mas, kalau Anda turun tangan Lin Feng pasti mati. Minum air dulu. Tidak minum. Lin Feng, kamu masih hidup. Kamu kembali ke keluarga Ye. Untuk apa kamu masih merasa belum cukup menyusahkan keluarga Ye? Lin Feng aku yang bawa pulang. Sekarang 3 dari 4 keluarga besar sudah hancur. Tinggal keluarga kita yang tersisa. Tidak ada yang berani mengganggu Lin Feng lagi. 3 keluarga besar sudah hancur. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritanya panjang, aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Meskipun 3 keluarga besar sudah hancur keluarga Ye. Karena si sayang ini hampir bangkrut. Si sayang dendam terakhir kali belum aku balas. Diam di tempat hari ini, aku akan membunuhmu. Bufan, kamu ngapain? Ngomong apa, tanya saja sama si sayang ini. Apa yang dia lakukan pada kita? Apa yang bisa Lin Feng lakukan pada kalian? Tidak ada apa-apa, hanya saja sebelumnya. Mereka menghalangi aku masuk ke pertemuan pembunuh dewa. Aku menyuruh orang untuk mengusir mereka saja. Saja kamu memukulku. Sejak kecil ibuku tidak pernah memukulku. Kamu berani memukulku. Kamu hanya anjing keluarga Ye. Sekarang berani menggigit majikan. Pasti akan mematahkan kakimu. Berhenti. Ayah. Qin Xiatian. Liner, lama tidak bertemu. Kalian kenal ya? Dia adalah aku. Kamu pasti Lin Feng kan? Aku ini teman masa kecil Liner. Aku pulang kali ini khusus untuk menemuinya. Teman masa kecil. Dari kecil dia selalu nempel sama aku nggak suka sama dia. Terus dia pergi ke ibu kota buat berkembang, aku juga nggak tahu. Kok dia tiba-tiba pulang hari ini, Pak? Kamu buru-buru manggil aku pulang hari ini. Apa gara-gara Qin Xiatian? Betul, Xiao Tian itu teman masa kecilmu. Sekarang dia malah orang penting di kalangan ibu kota. Belajar di sekte super sekte pendekar pedang. Jauh dari dunia, dia datang ke keluarga Ye kita. Apa kamu nggak mau ketemu sama dia? Sekte pendekar pedang apa itu? Sekte nomor 1 di Xia? Nama doang, aku cuma belajar sedikit ilmu di sekte itu. Sekte pendekar pedang hebat ya? Kamu tukang jagal tahu apa sih? Nggak bisa ngomong, jangan ngomong, nggak ada yang anggap kamu bisu, minggir sana. Lin Feng, nanti aku ngurusin kamu. Qin Xiatian, kalau kamu pulang kali ini buat ketemu aku sekarang, kamu udah lihat. Kamu bisa pergi. Liner, kok ngomong sama Xiao Tian gitu sih? Nggak apa-apa. Liner ngomong apa aja aku mau, Liner. Kali ini selain pulang buat ketemu kamu, aku juga ada hal penting yang mau aku urus. Apa? Wah, Liner. Aku dengar keluarga Ye hampir bangkrut, aku buru-buru datang. Buat bantu keluarga Ye lewati kesulitan ini, ada satu hal lagi. Yaitu melamarmu. Qin Xiatian, kamu nggak tahu ya aku udah nikah? Aku sarankan jangan bercanda gitu. Terus kenapa? Meskipun udah nikah, bisa juga cerai, dan si imut-imut ini nggak cocok sama kamu, nikah sama dia hidup kamu selanjutnya. Cuma bakal penyesalan dan kesal. Hanya aku yang cocok sama kamu. Dan hanya aku yang bisa bawa keluarga Ye lebih maju. Liner, ini ada orderan 10 miliar. Gedung kantor 10 perhiasan nggak terhitung. Asal kamu terima lamaranku. Semua ini jadi milikmu nanti.
Krisis bangkrut keluarga Ye akan langsung teratasi. Nak, nggak ada yang perlu ragu-ragu. Dulu kalau bukan karena kakekmu, yang bersikeras menyuruh kamu menikahi si imut ini, aku pasti tidak akan setuju. Sekarang si imut ini sudah di keluarga Ye. Menumpang makan minum selama bertahun-tahun sudah cukup. Cepat-cepat usir dia. Dan Qin Shao adalah pilihan terakhirmu. Benar kakak, cepat-cepat cerai dengan si imut ini. Keluarga Ye kita pasti akan melesat. Liner, kata ibumu benar. Lin Feng dan kita bukan dari dunia yang sama. Sudah saatnya putus. Nak, aku tahu. Kamu menikahi Liner hanya untuk uang kartu ini. Berisi 1 miliar asal kamu setuju cerai. Uang di sini adalah milikmu. 1 miliar banyak sekali. Lin Feng cepat ambil kartu bank ini. Lalu cerai dan pergi. Benar, Lin Feng, lewatkan kesempatan ini. Seumur hidupmu kamu tidak akan bisa lepas dari status si imut rendahan. Bukan hanya 1 miliar, bahkan 1 triliun. Juga tidak akan membuatku dan Liner berpisah perceraian ini. Aku tidak mau. Lin Feng, perceraian ini. Aku Yeliner juga tidak mau. Aku dan Lin Feng tidak akan berpisah. Yeliner, kamu gila ya? Qin Shao adalah orang besar di ibu kota. Dan juga murid dari Jian Xianzong. Jian Xianzong adalah entitas yang luar biasa. Dia berdiri di puncak Daxia. Sebagai kekuatan super hanya dengan menikahi Qin Shao. Baik di Haicheng maupun di ibu kota provinsi selatan. Keluarga Ye kita akan punya tempat. Kakak, kekayaan yang melimpah ini. Mengapa kamu tidak mau? Sadarlah. Jangan tertipu oleh si imut ini. Benar, Liner, sekarang keluarga Ye bangkrut. Hanya Xiao Tian yang bisa menyelamatkan keluarga Ye. Aku Yeliner tidak mencari kemewahan, hanya mencari satu hati. Kamu, Lin Feng, aku menyarankan jangan tidak tahu terima kasih. Sekali aku bergerak pesanan ratusan miliar perhiasan tak terhitung. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Apa yang bisa kamu berikan untuk kebahagiaan Liner? Pesanan ratusan miliar banyak ya. Bagaimana si imut ini? Masih meremehkan pesanan ratusan miliar. Di kantongmu bahkan tidak ada 100. Si imut yang kantongnya lebih bersih dari wajahnya, berani bersuara di sini. Benarkah? Kalau aku bisa menunjukkan nilai lebih tinggi dari Qin Xiatian yang diberikan sebagai mas kawin, kalian akan bagaimana? Hahaha, baik. Asal kamu bisa menunjukkan mas kawin yang lebih berharga dari milikku, aku akan berlutut. Dan memanggilmu ayah. Ini katamu ya. Tapi kalau kamu tidak bisa menunjukkan aku mau kamu dan Liner bercerai. Dan berlutut membungkuk. Berani kamu terima. Lin Feng, jangan terima sekarang tanpa bantuan orang perkaya Xia. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Liner, tenang saja kita. Sebentar lagi akan punya anak lagi. Baik, aku terima. dia berani melawan Tuan Qin. Benar-benar tidak tahu maut. Lebih baik begini. Dia pasti akan kalah telak saat itu keluarga Ye. Tidak hanya menyingkirkan si imut, tapi juga bisa dekat dengan Tuan Qin. Naik ke atas baik. Hadiahku sudah lengkap. Senilai triliunan nak. Hadiahmu di mana? Kartu ini saja bisa mengalahkan mas kawin triliunanmu. Hahaha. Lin Feng, kamu gila ya? Kamu tidak waras bawa kartu bank jelek. Lalu bilang, bisa menyaingi mas kawin triliunan Tuan Qin bagaimana? Di dalamnya ada 10 triliun hahaha. Nak, jangan pura-pura. Siapa yang tidak tahu kantongmu kosong? Asal bawa kartu bank cuma pamer. Kamu pikir kami mudah ditipu ya nak? Aku tahu kamu imut tapi tidak menyangka. Kamu sudah sampai tingkat menipu diri sendiri. Sepertinya hasilnya sudah jelas. Benar atau tidak, cek saja. Kalau di kartu ini tidak lebih dari triliunan, aku Lin Feng akan bunuh diri di tempat. Lin Feng, jangan gegabah Qin Xiatian. Taruhan ini tidak sah. Tidak bisa, kata orang baik tidak bisa ditarik. Atau kamu tidak berani? Liner, tenang saja, aku berani bilang. Pasti ada alasan kuat Qin Xiatian. Kamu tunggu saja panggil aku ayah. Lin Feng, kamu si imut. Mau mati nggak perlu kayak gini. Katanya aset lebih dari 100 miliar, kayaknya otakmu bermasalah. Iya nih Lin Feng, kamu sudah lama jadi menantu keluarga Ye. Kemampuanmu apa kami nggak tahu. Ngotot aja sih. Setelah kamu mati, anakku bisa dengan terang-terangan menikah dengan Tuan Qin, hehehe. Lin Feng, karena kamu menantu keluarga Ye, berlututlah minta maaf ke Tuan Qin. Cerai sendiri. Aku bisa minta Tuan Qin kasih kamu ampun. Ini kesempatan terakhirmu. Dia nggak layak aku berlutut, lagi pula yang menang nanti. Pasti aku. Kamu baik-baik aja Lin Feng. Karena kamu nggak tahu diri. Jangan salahkan keluarga Ye buang kamu. Ini kamu yang cari mati. Mener Lin dari Ban Haicheng datang.
Kenapa manajer Ban Haicheng datang? Aku yang panggil Lin Feng. Katamu mau verifikasi aset biar manajer Ban Haicheng datang buat verifikasi asetmu langsung. Kalau saldo kartumu nggak ada 100 miliar kamu pasti mati. Kepala keluarga ya Tuan Qin, aku mewakili Bang Haicheng datang buat verifikasi. Siapa yang mau verifikasi aset? Manajer Lin dia si anak ini bilang saldonya. Ada 100 miliar kamu harus verifikasi baik-baik. 100 miliar. Lin Feng sekarang orangnya sudah datang. Nggak takut kan? Takut kenapa harus takut, verifikasi aja. Ini kartu ini. Manajer Lin ada apa? Kartu naga Zulong Daxia. Ini kartu naga Zulong Daxia. APA mungkin. Hanya yang punya dana lancar lebih dari 1 triliun bisa punya kartu ini. Di Daxia yang punya kartu ini. Nggak lebih dari 5 orang. Apa lebih dari 1 triliun? Bagaimana mungkin si manis ini punya uang sebanyak itu? Ya Pak Lin, pasti ada kesalahan. Coba periksa lagi tapi... Kartu ini sepertinya tidak seperti yang biasa saya lihat. Tentu saja tidak sama. Karena kartu ini palsu-palsu. Berdasarkan apa kamu bilang kartu saya palsu? Karena saya punya yang asli. Kartu kamu sama sekali tidak sama dengan punya saya. Kalau bukan kamu yang palsu saya lagi. Ternyata yang Master Qin juga punya kartu ini benar juga. Yang Master Qin kan orang penting di ibu kota. Uang cair di tangannya lebih dari triliunan. Bagi dia itu mudah saja. Ayo cepat bandingkan kedua kartu ini. Benar, kartu Xiao Tian adalah kartu perak bergambar naga perak. Sedangkan kartu Lin Feng ini adalah kartu emas bergambar naga berkaki 5. Ini sama sekali tidak sama. Saya bilang juga ini tidak seperti yang biasa saya lihat. Kalau bukan karena yang Master Qin mengeluarkan kartu asli, hampir saja tertipu oleh anak ini. Bagus Lin Feng, kamu berani memalsukan. Kartu naga Daxia, apa hukumannya? Manajer Lin memasukkan kartu naga Daxia. Apa hukumannya? Memalsukan kartu naga Daxia. Hukuman mati. Lin Feng. Kamu sampai memalsukan hanya untuk pamer. Sayangnya kamu bertemu saya di hadapan kekuatan mutlak. Semua tipu daya akan hancur. Benar, kartu saya ini. Bukanlah kartu naga Daxia. Bagus, akhirnya kamu mengaku. Cepat tangkap dia dan bawa ke penjara, kalau tidak orang akan bilang. Keluarga yang melindungi penjahat maka keluarga Y akan hancur. Tapi ini juga bukan palsu. Kalau bukan palsu apa? Kartu ini bernama kartu Kaisar Naga Daxia. Di seluruh Daxia hanya ada satu. Hanya orang yang berada di puncak kekayaan yang bisa memilikinya. Hahaha. Apa kartu Kaisar Naga Daxia? Saya belum pernah dengar kartu ini. Kamu ini. Jangan-jangan cuma keranganmu. Kartu Kaisar Naga Daxia Lin Feng. Sampai sekarang kamu masih pura-pura. Barang yang belum pernah didengar ini. Memang hanya kamu yang punya. Hahaha. Katak dalam sumur. Kalian tidak tahu bukan berarti tidak ada. Kartu ini asli atau palsu. Satu tes saja sudah cukup. Baiklah, aku akan membuatmu mengerti sebelum mati. Manajer Lin memeriksa dana. Baik. Gagal memeriksa saldo. Hahaha. Aku tahu gadis kecil yang manis ini. Bagaimana mungkin dia punya 1000 miliar Lin Feng? Aku benar-benar kagum padamu. Menggunakan kartu palsu, sampai sekarang tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Kamu kalah, nak. Kamu kalah. Sesuai taruhan, gunakan pedang ini. Bunuh diri di tempat. Jangan. Siapa bilang aku kalah? Masih mengatakan tidak kalah, kartu bankmu bahkan tidak bisa membaca saldo. Kalau bukan kalah lalu apa? Tidak bisa dibaca karena mesin pos ini. Jumlah dana yang bisa dibacanya. Bahkan tidak mencapai sebagian kecil dari uang di kartuku. Hahaha, Lin Feng. Bisakah kamu tidak keras kepala? Bagaimana kamu bisa terus berpura-pura? Mesin posku. Jumlah yang bisa dibacanya mencapai triliunan, jangan-jangan. Uang di kartumu lebih dari 1 triliun. Benar, bahkan jauh lebih dari itu. Masih menunda waktu. Lin Feng, aku menyarankanmu. Berlutut dan terima ajalmu. Anak baik jika begitu. Maka aku akan memenuhi permintaanmu, Manajer Lin, cari sebuah mesin batas maksimal jumlah hari ini. Aku akan membuat Lin Feng mati dengan penuh penyesalan. Mesin pos ini tidak terbatas. Tapi kamu tidak mungkin punya banyak uang. Aku sarankan kamu menyerah saja. Jangan melakukan perlawanan yang Jangan banyak bicara, cepat gesek. Kamu baiklah, biarkan aku lihat. Sampai kapan kamu akan berpura-pura? Tidak perlu dilihat kali ini.
Pasti gagal lagi karena bocah ini. Tidak punya sepeser pun. Berhasil memeriksa saldo. Sisa saldo 100 triliun yuan. 100 triliun. Ini tidak mungkin. Qin Xiatian, aku menang. Bagaimana mungkin dia kan imut? Kenapa bisa punya uang sebanyak ini? Angka ini. Takutnya setara dengan orang terkaya di Xia. Bocah ini siapa sebenarnya dia? Lin Feng, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Lainer, nanti aku akan memberitahumu semuanya. Lin Feng, tadi suara ibumu terlalu keras. Kamu punya banyak uang, kenapa tidak bilang ke ibu dari dulu? Pasti bingung bagaimana cara membelanjakannya kan? Bagikan sedikit pada keluarga ya, kami akan membantu mengurusi bebannya. Hahaha. Betul sekali kakak ipar kita ini. Kan keluarga berbagi rezeki bersama. Benar kan kakak ipar Lin Feng? Kamu sangat kaya, tolong bantu kami untuk melewati krisis ini. Dulu kalian pikir aku hanyalah sampah miskin. Nekat ingin menyingkirkanku. Sekarang tahu aku memiliki ratusan triliun. Lalu kalian datang mengaku sebagai keluarga, aku mau tanya. Apa keluarga ya kalian masih punya harga diri? Lin Feng, apa maksudmu bicara begitu? Selama bertahun-tahun kamu tinggal di keluarga ya, makan gratis selama bertahun-tahun. Bukankah itu sudah merupakan budi yang besar? Benar sekali Lin Feng, apakah kamu tak tahu balas budi? Kak, cepatlah nasihati dia. Aku tidak akan membiarkan Lin Feng mengeluarkan 1 sen pun, aku sudah bilang. Apapun pilihannya Lin Feng, aku akan selalu mendukungnya. Kamu, Keluarga Ye sudah memeliharaku bertahun-tahun. Itu omong kosong besar selama ini. Aku hidup dari menjual daging babi hasil kerja keras sendiri. Aku tak pernah menggunakan uang keluarga Ye kalian sedikit pun. Sekarang kalian semua sampah ini. Jangan harap bisa mengambil 1 sen pun dariku, Qin Xiatian. Sekarang aku menang dan kamu kalah menurut taruhan. Berlutut dan panggil aku, ayah. Membuatku berlutut? Tidak mungkin. Apa maksudmu ingin menarik kata-katamu? Menarik kata? Lalu bagaimana nak? Aku akui kamu sangat kaya, tapi di negara Xia ini, uang bukan segalanya di sini. Yang berbicara adalah kekuasaan dan kekuatan. Keluarga Qin adalah salah satu keluarga besar di ibu kota. Kekuasaan yang luar biasa aku ini didukung oleh sekte pedang dewa yang melampaui segalanya menghancurkanmu. Seperti menghancurkan semut kecil. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Oh, sekte pedang dewa adalah sandaranmu. Maka ku beritahu sekte pedang dewa yang kau andalkan. Bagiku tidak ada artinya. Lalu apa yang akan kau lakukan? Kau ini siapa? Berani meremehkan sekte pedang dewa, ku beritahu. Satu murid dari sekte pedang dewaku bisa menghancurkan semua kekuatan di dunia. Di hadapan kekuatan mutlak semua aturan dan hukum, seperti kertas robek, bisa dihancurkan dengan mudah. Kau masih berani bilang sekte pedang dewa tidak ada artinya? Kau pasti sudah gila. hehe, iya Lin Feng. Uang banyak buat apa, tetap saja Qin Shao bisa menghancurkanmu. Bisa menghancurkanmu menurutku kau. Harusnya berlutut, serahkan uangmu ke Qin Shao. Qin Shao mungkin akan senang dan bisa memberi kau kesempatan hidup. Sungguh menarik. Qin Xiatian, kau sendiri yang buat taruhan. Sekarang kau mundur malah suruh aku berlutut. Sudahlah, aku juga tidak mau menjadi ayah untuk orang sepertimu, tapi hari ini kau pasti akan berlutut. Kau si kecil sialan. Apa yang kau punya untuk dibuat aku berlutut? Kau tidak mau berlutut, aku akan bantu kau berlutut. Kepala keluarga Long dari ibu kota tiba. Keluarga Long dari ibu kota, kenapa mereka datang? Apakah untuk Qin Shao? Lin Feng, kepala keluarga Long datang sendiri. Hari ini kau berani lancang, tidak ada jalan hidup untukmu. Kepala keluarga Long sepertinya datang untuk minta pengobatan. Biarkan Qin Xiatian melompat sebentar, obati keluarga Long dulu. Saya Long Gukin dari Kilyarga Long. Datang untuk minta pengobatan untuk kakakku Long Taiji. Minta pengobatan Hua Tuo. Apakah datang untuk minta pengobatan padamu? Keluarga Long adalah keluarga terbesar di Xia. Dokter yang bisa mereka panggil pasti lebih hebat dariku. Kenapa datang ke keluarga Ye untuk minta pengobatan? Apakah? Pasti untuk Qin Shao. Qin Shao adalah murid sekte pedang dewa. Pasti punya obat ajaib dari sekte itu. Mengobati beberapa penyakit pasti tidak masalah, benarkan Qin Shao? Benar, aku punya tidak hanya pilobat ajaib yang bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang. Juga pernah mempelajari pengobatan rahasia dari gerbang surga. Jadi Tuan Long seharusnya datang karena aku. Kamu bilang Long Jiafeng datang karena kamu. Sungguh lucu sekali. Lin Feng, kamu ngomong apa sih dengan nada sinis itu? Tuan Long bukan datang untuk Tuan Qin. Apakah dia datang untukmu? Benar. Dia memang datang untukku. Hahaha, Lin Feng, kamu ngomong apa sih? Tuan Long datang untukmu, kamu tabib hebat mana sih? Kamu mau bikin aku mati ketawa, hahaha. Lin Feng ini Tuan Long loh.
Jangan bercanda, cepat tarik kembali ucapanmu. Liner, aku tidak bercanda, mereka benar-benar datang untukku. Kalau tidak percaya kamu bisa tanya mereka. Tuan Long, benarkah begitu? Kakakku kritis, dan tidak sadarkan diri, dia hanya bilang padaku. Orang yang bisa menyembuhkannya ada di keluarga Ye di Haicheng, tapi dia tidak bilang siapa jadi tamu-tamu yang hadir. Kalian semua siapapun itu, asal bisa menyembuhkan, kakakku keluarga Long akan bersahabat selamanya. Apapun permintaanmu, keluarga Long akan memenuhinya. Jelas-jelas Tuan Long tahu Tuan Qin ada di rumah kita. Jadi dia cepat datang kamu sok-sokan di sini. Apa kamu juga ngerti pengobatan? Masalah kita nanti saja, kamu tunggu dan lihat. Bagaimana aku menyembuhkan Tuan Long. Ini adalah Tian Sha Gumai. Tian Sha Gumai adalah penyakit langka, penderitanya tidak akan hidup sampai 30 tahun. Dan tidak ada obatnya, itulah mengapa disebut Tian Sha. Tuan Long sekarang sudah berusia 40-50 tahun, bisa bertahan selama ini. Sedang merupakan Kijebon. Apa penyakit langka yang parah ini benar-benar bisa disembuhkan? Orang lain tidak bisa, tapi aku Qin Xiao Tian. Mungkin bisa keluarga Long juga sudah mencari tabib terkenal, bahkan tabib suci Guigu. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan Qin. Apakah kamu benar-benar yakin bisa menyembuhkan kakakku tabib suci Guigu? Pada akhirnya hanya tabib duniawi. Tentu tidak bisa menyembuhkan Tian Sha Gumai, biarkan aku menggunakan pengobatan sekte surga dan pilobat ajaib. Tuan Long pasti akan sembuh. Tuan Qin, hari ini jika kamu bisa menyembuhkan kakakku, mulai hari ini keluarga Long dan Qin kita bisa bersahabat selama beberapa generasi. Ya ampun, kalau Qin Xiatian bisa menyembuhkan Long Jiasheng, maka Lin Feng akan dalam bahaya. Saya Qin akan berusaha sekuat tenaga. Semuanya mundur sedikit. Tianmen Shisan Zhen. Dimulai. Tianmen Shisan Zhen mengendalikan jarum dengan Qi. Ini adalah tingkat tertinggi dalam ilmu pengobatan. Xiao Tian benar-benar berbakat. Mungkin saja dia benar-benar bisa menyembuhkan Tian Sha Gumai ini. Tianmen Shisan Zhen, jarum perak menembus titik akupuntur. Kakak, kondisi kepala keluarga Long semakin membaik. Ilmu pengobatan Xiao Tian benar-benar luar biasa. Saya sudah menggunakan Tianmen Shisan Zhen untuk menstabilkan kondisi kepala keluarga Long. Ditambah dengan pil Yijin ini, pasti sembuh total. Silakan. Jika Long Taiji meminum pil ini, dia pasti akan mati. Lin Feng, apa yang kau bicarakan itu? Ilmu pengobatan Tuan Qin. Bisa kau kritik begitu saja, diamlah kau. Barang sampah, Tuan Qin sedang melakukan akupuntur. Kapan giliranmu untuk bicara? Saya bilang pil ini akan membunuhnya jika kalian percaya. Suruh dia berhenti jika tidak percaya. Tanggung sendiri akibatnya. Lin Feng di bawah akupuntur Tuan Qin. Kondisi kepala keluarga Long semakin membaik, tapi kau bilang, Tuan Qin akan membahayakan Raja Long. Apa maksudmu sebenarnya? Hei anak muda, apa kemampuanmu? Sampai berani mengkritik Tianmen Shisan Zhen saya, Tuan Long. Kalau anak ini menunda waktu pengobatan, pada saat itu Tuan Long benar-benar akan mati. Cukup. Anak muda, saya hanya melihat kondisi kakak saya. Sekarang sudah stabil. Jika karena sifatmu yang suka bersaing, hingga menunda waktu pengobatan terbaik kakak saya, keluarga Long tidak akan membiarkanmu. Sekarang saya memintamu, diam. Saya sudah bilang kalau kalian tidak percaya. Saya tidak akan banyak bicara, biarkan fakta yang berbicara. Silakan. Kondisi kepala keluarga Long sudah kembali normal. Apa mungkin Tian Sha Gumai ini benar-benar sudah disembuhkannya? Memang pantas disebut Xiao Tian, sepertinya gelar Guigu Yisheng harus dicabut. Tuan Qin lah Yisheng terbaik di Dacia. Tidak tabib Tuan Qin, tidak. Tuan Qin, Anda telah menyembuhkan kakak saya. Mulai hari ini, kedua keluarga kita akan bersekutu selamanya. Bocah. Faktanya adalah saya telah menyembuhkan Tuan Long. Dan kamu hanya bisa seperti anjing liar, menggonggong di samping sekarang. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu di sini memfitnah Tuan Qin. Sekarang cepat berlutut minta maaf pada Tuan Qin. Benar, berlututlah padaku. Lin Feng. Apa maksudmu? 3 detik lagi. Long Taiji akan semakin parah, hampir mati. Binatang kamu menggudak Tuan Long mati.
Lin Feng untuk memfitnah Tuan Qin. Apakah perlu sampai sejauh ini? Apakah kamu manusia? Liner, kamu lihat. Ini suamimu, dia hanya pembual. Orang kecil yang picik sampah seperti ini. Apakah kamu benar-benar mau bersamanya seumur hidup tidak menyesal? Qin Xiatian, jangan coba memecah belah. Dan Lin Feng. Ada beberapa kata yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Cepat minta maaf pada keluarga Long. Tidak perlu minta maaf, mereka akan segera berlutut memohon padaku. Masih ada 2 detik. Bocah, kamu tidak hanya berani memfitnah orang yang berjasa pada Kilyar Long. Kamu juga berani mengutuk kakak saya. Kamu yang cari masalah kemari. Tangkap dia ya. Masih ada 1 detik. Aksi. Waktunya habis. Kakak Tuan Qin. Apa yang terjadi pada kakak saya? Tidak mungkin, saya sudah menyembuhkannya, bagaimana bisa kambuh? Ini tidak mungkin. Kakak. Menyembuhkan Tian Sagumai. Alasan disebut Tian Sagumai, karena dapat menyerap semua energi dalam tubuh pasien dan pilmu. Tidak hanya tidak bisa menyembuhkan, malah memperkuat Gumai. Memperparah kondisi pasien. Saya melarangmu memberi pil itu. Tapi tidak ada yang mendengarkan saya, kata-kata manis. Bahkan jika saya tidak bisa menyembuhkan sampah seperti kamu, jauh lebih tidak mungkin menyembuhkan penyakit Tuan Long, benar Lin Feng. Jika Tian Sagumai benar seperti yang kamu katakan, pikir hebat. Maka di dunia ini, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Benarkah ada orang yang lebih hebat di luar sana? Langit di atas langit. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Bagaimana aku menyembuhkan Tian Sagumai? Kamu benar-benar besar mulut, kamu bahkan belum membaca buku medis setahun pun. Apa yang kamu gunakan untuk menyembuhkan Tuan Long? Tuan Long, jangan biarkan anak ini mendekati keluarga Long. Kalau kondisi Tuan Long memburuk, dia benar-benar tak bisa dimaafkan. Long Gucheng. Dia hanya punya waktu 1 menit lagi. Bahkan dewa turun ke bumi pun tak bisa menyelamatkannya. Hidup atau matinya dia, terserah kamu. Baik, aku setuju kamu menyembuhkan kakakku. Tapi kalau kamu berani menipuku, walaupun kamu lari ke ujung dunia, keluarga Kulong tak akan membiarkanmu pergi. Kalau aku tak bisa menyembuhkan, terserah kamu. Silakan. Lin Feng, apa yang kamu lakukan? Cepat sembuhkan. Kamu tutup mata, mau apa? Anak kecil tak bisa berpura-pura lagi. Aku tahu kamu tak bisa menyembuhkan Tuan Long. Saatnya menguji kemampuan aslimu. Kamu pasti ketahuan, benar Lin Feng. Kalau kamu tak bisa sembuhkan, cepat turun dan mati. Benar-benar berisik. Aku tadi hanya mengamati Tian Sagumai di dalam tubuhnya. Sekarang aku akan mulai menyembuhkan. Aku ingin lihat bagaimana kamu menyembuhkan. Baik, sekarang Tian Sagumai sudah hilang. Kakakmu tak akan sakit lagi. Hidup 1000 tahun. Lin Feng, kamu bercanda ya? Kamu cuma mengulurkan tangan ini, namanya menyembuhkan. Aku juga bisa melakukannya, hahaha. Benar Lin Feng. Kamu bahkan tak tahu dasar-dasar medis. Sudah keluar berpura-pura tak takut angin besar mematahkan pinggangmu. Anak kecil. Aku sudah tahu kamu akan keras kepala, tapi tak kusangka kamu akan keras kepala sampai sejauh ini. Menyembuhkan dari jauh, kamu pikir kamu Tuhan ya, hahaha. Tuan Long, anak ini jelas-jelas menghina kecerdasan kita. Tolong tangkap dia. Tuan Long, ada apa kakakku? Kakakku, dia bangun. Benar-benar bangun. Apa Tuan Long benar-benar bangun? Apakah Lin Feng benar-benar menyembuhkan Tian Sagumai? Sudah kubilang kutukan Tian Sagumai sudah hilang. Sekarang kepala keluarga Long sudah sadar. Hanya saja baru sembuh. Baru sadar. Belum bisa bicara atau berjalan. Butuh waktu untuk istirahat. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin, bocah ini tidak mungkin bisa menyembuhkan kepala keluarga Long. Aku tahu Lin Feng. Kepala keluarga Long, bukan kamu yang menyembuhkannya. Bukan aku yang menyembuhkan, lalu siapa lagi? Ini jelas karena pengobatan Qin Shao yang berhasil dan kamu hanya berpura-pura saja. Kebetulan mengambil jasa Qin Shao orang ini adalah Qin Shao yang menyembuhkannya. Ada benarnya juga, mana ada cuma letakkan tangan lalu langsung sembuh menurutku. Tetap pengobatan Qin Shao yang berhasil orang itu. Tetap Qin Shao yang menyelamatkan. Sungguh lucu, jelas aku yang menyembuhkan kutukan Tian Sagumai. Kenapa akhirnya jadi jasanya? Kalian ini masih punya muka tidak? Menurutku yang tidak punya muka adalah kamu. Berlagak di sini. Masih berani mengambil jasa Qin Shao Tuan Long. Jangan sampai tertipu olehnya, bocah ini adalah menantu keluarga Ye, kemampuan dia. Kami keluarga Ye pasti tahu. Benar Tuan Long?
Bocah ini cuma tukang jagal. Setengah tahun tidak baca satu buku medis pun. Tiba-tiba jadi ahli medis. Siapa yang percaya? Pasti dia yang mengambil jasa Qin Shao. Long Gucheng, sebaiknya kamu pikir-pikir dulu. Pilihanmu akan menentukan nasib keluarga Long. Bocah kamu siapa? Barony Mengenkam, Tuan Long Mengenkam Kilyargalong. Sudahlah bocah di seluruh Dacia. Selain gerbang Xianjian, tidak ada yang berani bicara seperti ini pada keluarga Long. Aku tidak ingin berurusan denganmu tapi ternyata, kamu malah menggunakan cara licik untuk merebut jasa orang lain. Semua ini kamu yang cari sudah kubilang. Kalau kamu berani menipuku seluruh keluarga Long, tidak akan membiarkanmu. Ayo. Tangkap dia. Siap. Lin Feng, kamu yang cari masalah sendiri. Sekarang kamu yang harus menanggung akibatnya. Saat kematian datang karena meminta mati. Mati juga baik begitu putriku. Bisa menikah dengan Tuan Qin dengan lancar. Hei anak muda, ingat di kehidupan selanjutnya. Jangan ganggu orang yang tidak bisa kau ganggu. Tuan Long, aku mohon. Biarkan Lin Feng pergi. Kakak. Mengapa kau masih membela orang tak tahu malu ini? Apa yang telah dia berikan padamu? Liner, kemarilah. Tidak. Jika kau membawa masalah ke keluarga Ye, kau akan menjadi penjahat keluarga Ye. Hei anak muda, beranilah. Jangan bersembunyi di belakang wanita. Tidak apa-apa Liner, aku bisa menyelesaikannya. Tapi, Aku bilang priamu. Tidak ada yang bisa menghina. Long Gucheng ini akan menjadi keputusan terburukmu untuk keluarga Long, karena kau ingin membunuhku. Baiklah, aku akan berdiri di sini, lihatlah kalian para semut. Siapa yang bisa mengusikku? Bertindak, berhenti. Dewa pengobatan Guigo, mengapa dia datang? Dewa pengobatan, apa tujuan kedatanganmu? Apa yang kau lakukan, Dewa pengobatan? Anak ini mengena Kilyarga Long Bagon Menggembel Tuan Qin. Jasa mengobati kepala keluarga Long. Tuan Long sedang bersiap mengirim orang untuk menangkapnya. Kau ingin menangkapnya? Ya, karena Dewa pengobatan Guigo datang. Tepat untuk mengungkap rencana Lin Feng. Dewa pengobatan, tolong lihat kondisi kepala keluarga Long. Apakah Tuan Qin yang mengobati? Penyakit Tian Sha Gu Mai hilang. Penyakit kepala keluarga Long sembuh. Bagus sekali. Teknik 13 pintu langit ini dan pil ini masih tersisa di tubuh kepala keluarga Long. Juga telah meminum sebutir pil. Siapa yang melakukan ini? Ini aku yang melakukannya, aku bilang. Pasti teknik 13 pintu langit dan pil ajaib Tuan Qin yang menyembuhkan nyawa kepala keluarga Long. Lin Feng, bagaimana kau akan membela diri? Benarkah membela diri? Menurutku yang harus membela diri adalah kalian. Apa yang kau katakan, Dewa pengobatan Guigo, baru saja bilang, adalah teknik 13 pintu langit dan pil ajaib Tuan Qin yang menyembuhkan penyakit kepala keluarga Long. Bagaimana aku mengatakannya padamu? Yang mulia Dokter Suci, apa maksudmu? Aku maksudkan, jarum 13 gerbang langit ini dan pil ini hampir membunuh kepala keluarga Long. Apa? Kalau bukan karena ada aliran energi kuat yang masuk ke tubuh kepala keluarga, menelan meridian Tian Sha Gu, memperbaiki organ dalam kepala keluarga Long. Kepala keluarga Long sama sekali tidak mungkin bertahan sampai sekarang. Apalagi sembuh begitu. Bukan Qin Shao yang menyembuhkan. Bagaimana mungkin Lin Feng hanya meletakkan tangannya, lalu menyembuhkan kepala keluarga Long? Yang mulia, maksud Anda, yang menyembuhkan kakakku, bukanlah Qin Shao ini. Qin Xiaotian. Hanya setengah matang. Dia apa haknya menyembuhkan kepala keluarga dan kamu? Apakah kamu takut kepala keluarga Long tidak mati cepat? Bahkan, jika kepala keluarga bangun, pasti akan marah padamu yang mulia. Maksud Anda kakakku menyuruhku ke kota laut untuk mencari bukan Qin Shao ini melainkan Lin Feng. Benar. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Lin. Mengakui kesalahan. Tunggu, Dokter Suci Guigu. Apa hakmu mengatakan bukan aku yang menyembuhkan? Dokter Suci Guigu tidak punya kemampuan ini. Bukan berarti aku juga tidak punya jarum 13 gerbang langit. Di mata orang luar, hanya seorang ahli pengobatan. Menurutku kamu tidak cukup terampil. Kamu punya kemampuan apa untuk menyembuhkan kepala keluarga Long? Kamu hanya seorang dokter biasa. Apa hakmu mengajariku? Aku tahu. Kamu disuap oleh anak ini. Sengaja menghinaku. Qin Xiaotian, fakta ada di depan matamu. Kamu masih tidak percaya? Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Fakta omong kosong, tua bangka. Aku menghormatimu. Memanggilmu Dokter Suci jika tidak. Kamu tidak ada apa-apanya, kamu hanya tua bangka. Berani melawan aku, Tuan Long. Kepala keluarga Long diobati oleh tua bangka ini. Selama ini tetap saja sekarat.
Hari ini, aku menyembuhkan kepala keluarga Long mungkin. Orang tua itu iri hati. Lalu bersekongkol dengan Lin Feng untuk menghinaku. Kamu di pihak siapa kamu berdiri? Tuan Long apa yang perlu diragukan? Tabib Guigu pasti iri dengan bakat Tuan Qin. Kamu lebih percaya Lin Feng yang hanya menggerakkan jari untuk menyembuhkan daripada percaya itu perbuatan Tuan Qin sungguh konyol. Benar, aku percaya Tuan Qin. Meskipun Tabib Guigu adalah tokoh besar di dunia pengobatan. Tapi kali ini, aku juga berada di pihak Tuan Qin. Maaf Tabib Guigu kali ini. Aku memilih untuk percaya Tuan Qin melihat Anda selama ini. Merawat kakakku. Jika Anda pergi sekarang aku bisa menganggap. Tidak ada yang terjadi Anda Tuan silakan. Kalian mencari kematian sendiri. Sudahlah Guigu tidak perlu berdebat dengan orang-orang. Begitu keras kepala ini Anda mundur dulu. Selanjutnya serahkan padaku. Hahaha bocah. Kamu lihat tidak meskipun kamu menyuap orang tua itu. Tapi mata semua orang. Jelas melihat mereka semua berada di pihakku. Kamu dengan apa melawanku? Seseorang tangkap dia. Siapa yang berani? Kakak kamu bangun kakak ah. Kakak kamu jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik seperti kamu bukan kakak tadi. Hanya tidak bisa bergerak tapi kesadaranku. Jernih aku juga tahu. Adalah Tuan Lin yang menyelamatkanku. Dan kamu malah membantu kejahatan. Ingin menjebak Tuan Lin kakak, dengarkan penjelasanku mulai sekarang. Kamu pergi dari keluarga Long. Tuan Lin Guru Lin tadi aku salah. Aku buta mata aku menyinggung Anda mohon. Anda yang murah hati maafkan aku. Melepaskanmu tadi sudah kuberi kesempatan. Kamu membuat keputusan yang paling salah untuk keluarga Long. Keluarga Long bisa bertahan tapi kamu tidak boleh tinggal. Seret dia keluar kakak jangan kakak. Aku salah kakak-kakak. Guru Lin aku salah ah. Qin Xiatian sekarang kita perlu bicara. Kamu berlutut panggil aku ayah. Berlutut tidak mungkin. Orang lemah seperti kamu dengan apa membuatku berlutut? Aku Long Taiji, memintamu berlutut pada Tuan Lin kamu. Berlutut atau tidak ditambah aku dewa pengobatan Guiguku. Orang terkaya di Daxia datang. Dan aku Xiali Guo apa? Kepala keluarga Long orang terkaya di Daxia. Dan dewa pengobatan Guiguku, semuanya berdiri di sisi Lin Feng. Siapa sebenarnya Lin Feng ini? Qin Xiatian kamu lutut atau tidak? Hahaha baiklah. Orang terkaya di Daxia, kepala keluarga Long. Dewa pengobatan Guiguku. Kamu memang punya latar belakang yang besar, bisa membuat mereka bertiga membela kamu tapi orang-orang ini. Di mataku masih belum ada apa-apanya. Kamu bilang apa kalian? Meskipun berdiri di puncak tapi, hanya beberapa kekuatan duniawi, hanya Jian Xianzong, yang bisa berdiri tegak di puncak Daxia. Dan aku adalah murid Jian Xianzong. Dengan dukungan Jian Xianzong kalian. Sentuh aku sedikit coba saja. Hahaha. Kukira kamu bisa mengeluarkan apa? Jian Xianzong aku sudah bilang. Bahkan Jian Jiu Xiao di hadapanku. Harus berlutut bicara. Kamu sombong sekali bahkan Jian Jiu Xiao. Di hadapanmu harus berlutut bicara kamu siapa? Aku sudah mengirim pesan kembali ke guruku. Yaitu sesepuh Jian Xianzong saat itu. Kalian semua akan mati tanpa tempat dikubur. Baiklah. Maka aku akan melihat siapa yang akan mati tanpa tempat dikubur. Jian Jiu Xiao murid Jian Xianzongmu berani mengancam akan membunuhku. Dengan Xiali Guo dewa pengobatan Guiguku Long Taiji. Aku beri kamu 10 menit untuk datang ke Haicheng. Tanggung sendiri akibatnya. Ai binatang ini. Mau menghancurkan Jian Xianzong ya? Siapa yang berani menyentuh muridku? Guru. Murid katakan. Siapa yang tidak tahu diri berani menyuruhmu berlutut? Gurumu akan membunuhnya sekarang dia. Dia hanya mengandalkan orang terkaya di Daxia, dewa pengobatan Guiguku. Dan kepala keluarga Long. Bahkan tidak menghormati Jian Xianzong. Bahkan bilang, jika ketua Jian Jiu Xiao datang. Harus berlutut bicara dengannya anak muda. Kamu sombong, sekali siapa yang memberimu keberanian? Barony mengenap pemimpin. Aku tidak salah Jian Jiu Xiao bertemu denganku. Memang harus berbicara sambil berlutut tidak percaya. Kamu bisa kembali dan tanyakan padanya. Guru jangan percaya padanya.
Dia hanya ingin mengulur waktu sesepuh Jian Xianzong, aku menyarankanmu. Sekarang pergi kalau tidak. Nanti ketika Jian Juxiao datang kamu, tidak akan punya jalan keluar. Benar status Tuan Lin. Bukalah sesuatu yang bisa kamu ganggu. Aku tidak bisa mengganggu di seluruh Daxia. Tidak ada orang yang tidak bisa aku ganggu. Kamu menghina muridku, menghina Jian Xianzongku. Hari ini kamu pasti mati anak muda. Kalau kamu sekarang berlutut meminta mati, aku akan memberimu kematian yang cepat. Keras kepala kalau begitu bersama murid kesayanganmu. Matilah bersama. Orang yang akan mati adalah kamu lihat pedangku. Lin Feng. Saya pa yang tidak tahu malu berani menghalangi urusan Jing Xianzongku. Keluarlah dan mati. Aku sesepuh ketiga berani membunuh pemimpinku. Kecil-kecil tidak berani. Siapa yang menyuruhmu bertindak di sini pemimpin? Anak ini menghina Jian Xianzongku dan mengatakan pemimpin. Anda juga harus berbicara sambil berlutut. Demi reputasi sekte. Aku baru saja membunuhnya benar pemimpin. Anda harus membela kami membunuh anak ini dia. Tidak salah aku bertemu dengannya. Memang harus berbicara sambil berlutut. Menghormati yang mulia suci. Apakah dia yang dulu membimbing pendiri pertama? Mendirikan sekte yang mulia suci Bahuang. Benar sesepuh ketiga bersalah pada yang mulia suci apa hukumannya? Ampun yang mulia suci apa? Yang mulia suci ternyata benar berarti Lin Feng tidak salah. Yang mulia suci selalu melindungi keberuntungan 4 keluarga besar. Selesai keluarga, ia bagaimana bisa meninggalkan? Lin Feng orang besar ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia yang mulia suci? Tidak ada yang tidak mungkin Qin Xiatian. Sekarang kamu berlutut atau tidak? Yang mulia suci aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Maaf aku sudah memberimu kesempatan. Yang mulia suci Qin Xiatian membunuh murid sekteku. Ini adalah kesalahan Jian Xianzongku, serahkan dia padaku untuk dihukum. Sebagai peringatan. Baik serahkan saja padamu. Terima kasih yang mulia. Bawa dia ke tempat terlarang sekte, jangan biarkan dia hidup selamanya. Ya tidak. Yang mulia kami tidak tahu. Tolong maafkan kami yang mulia. Lin Feng kami tidak tahu kau punya status sebesar ini. Mengingat kita satu keluarga maafkan kami. Kakak ipar maafkan aku kakak ipar. Lin Feng mereka juga tidak melakukan kesalahan besar. Maafkan mereka saja. Liner semua tergantung padamu maaf ya. Aku menyembunyikan ini darimu begitu lama. Tidak apa-apa aku percaya. Kau punya alasan tersembunyi. Yang mulia karena Anda sudah keluar. Masalah yang dihadapi Daxia sekarang. Bisakah Anda membantu menyelesaikannya? Aku akan membantu. Liner kau tunggu di rumah, ya aku akan segera kembali. Yang mulia iblis. Sesuai rencana Anda, aku sudah berhasil menyusup ke tempat terlarang sekte pedang suci. Tidak sia-sia, aku merencanakan ini selama 100 tahun. Banyak tulang kuat terkubur di sini. Asalkan aku menyerap kekuatan mereka. Tidak hanya bisa memulihkan kekuatanku, tapi juga bisa lebih maju membunuh Lin Feng. Qin Xiatian tunggu, sampai aku memulihkan kekuatanku. Aku akan membawamu keluar dari tempat terlarang ini. Kau pergi dan culik Ye Liner. Paksa Lin Feng muncul ya. Liner aku sudah kembali. Lin Feng terkejut, ya aku Qin Xiatian. Istrimu sekarang di tanganku, aku kasih waktu 30 menit. Datang ke altar kalau tidak. Aku akan membakarnya hidup-hidup. Qin Xiatian kalau kau berani menyentuh Liner sedikit saja, aku akan membuatmu tidak bisa hidup kembali. Kita lihat saja, apakah kau bisa datang tepat waktu. Yang mulia tidak baik Qin Xiatian entah bagaimana. Bisa keluar dari tempat terlarang sekte. Aku tahu mereka juga menculik Liner. Apa maaf yang mulia ini, semua kesalahanku. Seharusnya aku membunuhnya. Tidak apa-apa aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Dia sudah benar-benar membuatku marah. Qin Xiatian, bagaimana kau bisa keluar? Kau menculikku untuk apa? Untuk apa? Ye Liner, aku punya perasaan padamu tapi kau hanya peduli. Lin Feng itu lucu kalau begitu. Hari ini aku akan mengirim kalian berdua ke neraka.
Tunang, dia akan segera datang. Kamu mau mengancam Lin Feng dengan aku. Jangan harap aku lebih baik mati daripada kamu mengancamnya. Mau mati tidak semudah itu. Sebelum Lin Feng datang, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu lucu. Aku lucu, aku punya yang lebih lucu lagi. Aku kasih Lin Feng waktu 30 menit. Kalau dalam 30 menit dia tidak datang, aku akan memperkosa lalu membunuhmu, Tuan Qin. Waktunya sudah habis. Anak ini takut tidak berani datang ya. Ternyata Lin Feng tidak mau istrinya lagi. Kalian lepaskan bajunya untukku. Berhenti. Lin Feng, akhirnya kamu datang. Qin Xiatian, lebih baik kamu lepaskan Liner. Aku masih bisa memaafkanmu. Hahaha, kamu tidak salahkan Lin Feng. Nyawa istrimu sekarang ada di tanganku. Lin Feng, asal kamu patuh pada perintahku, kalau tidak, aku akan mengirim istrimu ke surga. Lin Feng, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Diam. Qin Xiatian, kamu cari mati. Yang cari mati itu kamu, Lin Feng, kamu si imut. Bisa apa sampai berani di atasku? Aku tidak terima. Hari ini aku akan membalas semua penghinaanmu. Aku akan membalas semuanya padamu. Aku mau kamu melihat istrimu mati di depan matamu, lalu menyesal seumur hidup. Laksanakan. Qin Xiatian, cuma segini kemampuanmu. Masih mau belajar menculik orang. Kamu menyentuh istriku, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Lin Feng, kamu terjebak. Ah. Hahaha. Lin Feng, sudah 100 tahun. Akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Zhu Jiwin, ternyata kamu yang berbuat onar. Benar. 100 tahun lalu tidak bisa membunuhmu. Hari ini kamu harus mati. Membalas dendamku selama 100 tahun. Zhu Jiwin, 100 tahun yang lalu aku bisa melukaimu parah. 100 tahun kemudian kamu tetap bukan lawanku. Benarkah? Belum tentu. Yang Mulia Suci, kami terlambat datang. Tidak apa-apa. Zhu Jiwin, berani-beraninya kamu melawan Yang Mulia Suci. Lewati kami dulu. Hanya kalian sampah-sampah ini. Serang bersama, wahai murid-murid Sekte Pedang Dewa. Hunus pedang basmi iblis. Murid-murid keluarga Long, bantu basmi iblis bunuh. Terlalu lemah, terlalu lemah. Lin Feng, di dunia ini selain kamu, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Apakah kamu masih tidak bergerak? Kalau begitu, hari ini aku akan menghancurkanmu sepenuhnya dan mengembalikan kedamaian di Dacia. Pedang datang. Pedang pembasmi iblis hancurkan. Hebat sekali Yang Mulia Suci kekuatan pedang ini. Bahkan gerbang Sekte Pedang Dewa akan hancur. Zhu Jiwin pasti akan terbunuh. Lin Feng, apakah kekuatanmu hanya segini? Sangat mengecewakanku. Tidak mungkin dia bisa menahan pedang ini. Apakah kekuatannya? Zhu Jiwin, kamu sudah mencapai. Hahaha, benar. 100 tahun latihan dan di tempat terlarang Sekte Pedang. Menyerap tulang belulang para petarung kuat. Kekuatanku telah mencapai tingkat Dewa Iblis. Di alam semesta ini, tidak ada yang bisa menandingiku. Kamu pun bukan lawanku, Dewa Iblis. Buruk, Yang Mulia Suci dalam bahaya. Tingkat Dewa Iblis. Jika ini adalah keyakinanmu, aku beritahu kamu. Hari ini kamu pasti kalah. Haha, omong kosong. Kekuatanku sudah jauh melampauimu. Apa yang kamu punya untuk melawanku? Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan mengubahmu menjadi budak iblis. Nantinya seumur hidupmu akan kugunakan. Zhu Jiwin, tadi kamu menahan pedangku dengan 2 jari. Aku tidak akan menipumu. 1 jari hancurkan seranganmu. Omong kosong, kamu akan mati. Aduh. Tidak mungkin, kenapa serangan penuh kuasa saya bisa ditahan hanya dengan 1 jari Anda, padahal saya sudah mencapai tingkat Dewa Iblis. Kenapa saya tidak bisa melukai Anda? Saya sudah bilang Dewa Iblis. Tidak ada artinya. Lin Feng, sebenarnya tingkat apa Anda? Selama 100 tahun, saya sudah menyatu dengan Jalan Agung. Melampaui 3 dunia, melampaui 5 elemen, mencapai kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Jika harus memberi nama untuk tingkat ini, saya menyebutnya Raja Segala Raja.
Saya tidak terima. Zhu Jiwin di kehidupan berikutnya. Jangan berbuat jahat. Aduh. Selamat kepada Raja Suci telah membunuh iblis jahat. Selamat kepada Raja Suci telah membunuh iblis jahat. Lin Feng. Saya pikir saya tidak akan bisa melihat Anda lagi. Liner selama saya ada. Tidak ada yang bisa menyakiti Anda, Liner. Saya masih ada satu hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apa itu? Saya sudah menjadi menantu keluarga Ye selama bertahun-tahun, tapi belum pernah memberikan Anda pernikahan. Sekarang musuh sudah dikalahkan. Saya ingin mengadakan pernikahan yang megah untuk Anda. Anda mau? Saya mau. Bagus, hahaha. Bagus.